punya input. Input terdiri harus orang-orang yang memiliki niat sejak awal untuk mempertahankan pilihannya. Dengan restu orang tua dan juga pasti dengan catatan-catatan prestasi yang walaupun saat anak-anak masih bentuknya belum berbentuk, tetapi kelihatan indikasi-indikasinya. Lalu ada proses yang panjang, diharapkan ada output. Dan outputnya itu harus bentuk outcome dalam bentuk karya. Ini luar biasa. Yang dibicarakan ikan itu sebuah kesadaran perlunya ketabahan, tawakal. Tidak bisa semua kebiasaan itu dicapai dengan hom timpa alaihum gambreng. Bangsa Indonesia yang dilahirkan, dibesarkan oleh sebuah semangat, tidak bisa sesuatu datang dengan sendirinya. Kemerdekaan pun harus dicabut. Kreativitas adalah keharusan bagi bangsa Indonesia. Tetapi manusia itu adalah bentukan. Ada yang membentuk, ada sebuah sistem yang membentuk dari negara dengan bangsa yang kreatif. Tiba-tiba menjadi bangsa yang sangat konsumtif. Input yang dimaksud oleh Pak Wikan nyata-nyata hampir tidak nampak bibit-bibitnya. Generasi kita hanya digelari multiple choice. Kita tidak dipaksa lagi untuk mengungkapkan pemikiran, untuk mengungkapkan apa yang kita ingin sampaikan melalui esai. Pak Wikan yang terhormat, dan Bapak dari pariwisata yang terhormat. Saya kaget tadi pagi, libur panjang seharusnya mengatakan, kalau teman Nasrani mungkin haleluya, terima kasih Bapak, kita diberi libur. Kalau orang Islam mengatakan mungkin alhamdulillah. Situasi yang menyenangkan ini tiba-tiba saya harus menarik napas panjang. Karena ada warning lain. Pasti tingkat korban COVID akan naik. Lihat bagaimana, apakah ini link dan match? We still need time. Ini bukan improvisasi. Ini adalah sebuah kehidupan yang esensi dan hakiki. Saya mohon, kalau saya ditanya mengapa Slamet Raharjo tidak bergelar, bukan karena saya tidak percaya pada sistem akademik, bukan. Saya belajar banyak, saya baca buku banyak, malah saya takut untuk masuk kepada fakultas, karena fakultas itu menjurus. Sedangkan film, jurusannya seluruh jurusan. Ada ipolexosput. Ada ideologi di dalamnya. Ada politik, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya. Ada sosiologi. Ada antropologi. Ada psikologi. Bagaimana mungkin sesuatu yang luar biasa ini harus kita capai dengan semangat-semangat yang harus kami diyakinkan Pak Wikan, apakah ini betul sustainable program? Saya berdoa, saya nggak tahu saya gelar saya apa, yang jelas saya gelar tiker. Saya nggak punya gelar-gelar akademik apapun, karena saya ingin apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang mengganggu pikiran saya,
harus mampu saya raba. Supaya saya mengenal bentuknya. Supaya saya mengenal rasanya. Supaya saya mengenal apa akibat dari memegang permasalahan itu. Bukan katanya. Bukan sekedar teori. Teori itu bagus, tetapi bagaimana menjelaskan teori itu dengan cepat? Terima kasih kepada filmmaker besar yang membuat film Jurassic Park. Sejak SMA saya nggak ngerti apa itu artinya DNA. Bingung itu DNA adalah kumpulan chemistry dari ini. Begitu saya nonton Jurassic Park, dalam 4-5 menit pertama, ketika dinosaurus memiliki kemungkinan untuk berlanjut generasinya, dijelaskan sebuah adegan di mana telur atau indikasi telur dari dinosaurus ada yang tertinggal. Oh, itu toh DNA, ya Tuhan. Ternyata film tidak menampilkan gambar. Ternyata film menampilkan apa yang kita pikirkan tentang binatang besar itu yang memungkinkan kita punah kalau mereka hidup kembali. Akhirnya telur ditemukan. Ada 2 masalahnya. Bagi ilmuwan itu luar biasa mahalnya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak memiliki kemungkinan untuk melawan dinosaurus, apakah ini akhir dari kemanusiaan? Film bukanlah gambar. Film adalah gambaran. Epidemi ini membuat semua orang bertanya pada saya, Pak Slamet, itu bagaimana praktikumnya nanti? Saya bilang, praktek itu sangat diperlukan oleh vokasi. Tetapi vokasi juga meminta prakteknya itu harus dengan konsep yang jelas. Bagaimana sekarang ini kita studi di rumah, tinggal di rumah, jangan dianggap rumah itu kemah dong. Anggap rumah itu adalah sawah tempat kita bertanam. Yang kita tanam hari ini adalah konsep. Film Indonesia kekurangan besarnya adalah terlalu cepat untuk direkam. Sebelum kita selesai dengan analisa naratif. Kalau analisa sebab akibat itu belum selesai, tiba-tiba kita harus membuat strategi visual, maka yang terjadi adalah adanya kekecewaan setelah film itu jadi. Tetapi walaupun 1 menit dikerjakan dengan intensif, alhamdulillah kita punya fotokopi. Alhamdulillah yang tadinya harus lama menjadi cepat. Seseorang memfotokopi sebuah nokta hitam. Keluarlah nokta hitam itu dari fotokopi. Tapi dia sangat kaget ketika nokta hitam yang sudah tercetak itu ditaruh di atas meja, dia kaget karena mejanya bolong. Ketika dia pegang, loh, kok betul-betul bolong. Dia taruh di lemari, jadi bolong, dia tangannya bisa masuk ke lemari. Nah, inilah manusia. Inilah gagasan yang luar biasa. Karena film harus mengandung pesan. Bagaimana ya kalau saya nokta hitam ini, saya taruh di brankas. Ternyata alhamdulillah apakah ini bahasa setan atau bahasa malaikat, saya nggak tahu. Tetapi begitu ditempel ke brankas, tangannya bisa masuk ke dalam brankas dan bisa mengambil semua uang yang ada di dalam brankas. Tetapi yang namanya manusia tidak pernah puas. Setelah dia dapat dengan jangkauan tangannya, dia kurang puas. Dia masuk ke dalam lubang itu, mengambil seluruhnya, dia ingin bawa pulang seluruh uang itu, tetapi sayang, angin tidak berpihak pada dia. Angin meniup kertas itu, dan akhirnya orang itu tidak bisa keluar dari brankas. Film 1,5 menit. Tetapi dampaknya berpuluh-puluh tahun untuk orang merenung.
keserakahan itu jangan pernah kau lakukan. Syukurilah apa yang telah kau dapat. Itu film. Apakah kita telah mampu membuat film? Itulah yang saya tanyakan. Mengapa tidak merenung? Film Parasit yang dibikin oleh Korea yang tidak pernah dipikir dia bakal mengalahkan seluruh film Hollywood. Tetapi apa yang terjadi? Hollywood tercengang. Karena yang digambarkan adalah naluri dasar manusia yang tidak pernah puas. Sebuah keluarga berbicara tentang ingin itu, ingin kaya, ingin terkenal, ingin segala macam, ingin memanfaatkan kekayaan orang lain. Dia pilihkan set untuk konversasi itu di sebuah dapur yang juga sekaligus ruang tamu, dan di belakangnya itu latar belakangnya adalah kaca jendela yang kita agak kaget karena ada kloset di atas itu. Dan semua orang yang pengen kaya, pengen pintar, pengen membohongi orang itu tiba-tiba terhenti pembicaranya karena apa? Ada orang kencing di dekat jendela itu. Dari gambaran itu saja, kita sudah tahu. Film tidak menciptakan gambar. Tidak menciptakan picture. Film menciptakan gambaran atau image. Dan image tentang parasit, berjiwa parasit yang hanya bisa mengisap darah orang, telah tergambarkan dalam waktu kurang dari 10 menit. Saya lihat diperlukan input, kata Pak Wikan. Input ini harus cerdas. Input ini nggak bisa cuman katanya. Makanya Pak Wikan, ini usul sebelum saya tutup omongan saya. Halo, ini bocoran dari mana ya? Halo, ini bocoran dari mana nih? Nah, Pak Wikan, saya hanya usul. Saya adalah produk Sanggar. Sanggar itu dipimpin Begawan. LPKJ, IKJ itu awalnya juga Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Sistem yang digunakan adalah sistem Begawan. Dan kita semua nyantrik pada Sumarjono, kita nyantrik kepada maestro-maestro Indonesia saat itu untuk belajar apa itu kehidupan. Saya garis bawah ya, apa itu kehidupan. Kenapa Pak cuma belajar? Ya karena kesenian itu inspirasinya adalah kehidupan. Jangan pernah berpikir untuk jadi seniman tanpa kamu mengenal kehidupan. Dengan pendekatan Begawan dan Cantrik, tidak ada SKS. Bisa satu masalah 6 jam itu kita bicara. Teguh Karya mengajar di IKJ. Lagi dia ngajar, diketuk pintunya. Bapak, waktunya sudah habis. Saya baru mulai, Dek. Ya, tapi kan dosen yang lain sudah menunggu. Ya, apa? Dosen yang lain sudah menunggu. Nah, terus saya mesti ngapain? Ya, Bapak sudah-sudahi. Bilang sama rektor ya, saya keluar. Lihat bagaimana mindset, input untuk melihat segala sesuatu berdasarkan outcome yang diinginkan oleh Pak Wikan. Saya hanya ingin mengajak Pak Wikan, mari kita menghidupkan kembali kantong-kantong budaya yang tergelar di mana-mana. Bapak datang ke setiap penjuru Jogja, Bapak datang ke setiap penjuru Malang, Bandung, sampai juga kepada Purwokerto, Pak. Kantong-kantong budayanya itu tidak lagi bicara katanya. Film-film anak muda hari ini menang di festival di mana-mana. Dan kalau saya boleh melaporkan, yang menang itu latar belakangnya adalah anak bandel dalam tanda kutip. Karena dia berani out of the box. Nah, apakah kita mampu menciptakan generalisasi out of the box? Saya kira nggak mungkin. Tapi tadi saya katakan,
kesabaran, dan tolong janjikan pada kami sustainable program. Kalau ini hanya sekedar untuk mendukung keinginan penguasa, saya tetap pada pendirian. Kehidupan harus diraba. Untuk menutup, teman-teman film yang terhormat, yang saya cintai, dalam buku penyutradaraan tertulis, penyutradaraan film atau apapun namanya, tidak bisa diajarkan. Nah, kalau nggak bisa diajarin, ngapain ada pelajaran itu? Pelajaran itu digunakan untuk materi berpikir. Karena sebetulnya penyutradaraan hanya bisa dihidupkan. Jadi bukan katanya. Kamu harus link and match. Bukan hanya pacaran. Bukan hanya tukar-tukar alamat. Tetapi kamu harus menikah. Kamu harus menjadi suami istri. Kalau ada pendengar suami istri bercerai, waduh, kenapa ya? Yang saya tahu dari catatan saya, jika seseorang atau pasangan bercerai, ternyata bukan karena cinta mereka habis, bukan. Karena ketika mendengar bekas atau mantan istri atau suaminya ketabrak beca atau ketabrak sepeda atau ketabrak mobil, ya kan? Saya kira dia bisa Nah, dia bisa ya, Pak ya? Sorry. Bapak Slamet Raharjo dilanjutkan. Sudah tersambung kembali belum? Sudah. Halo? Halo, ya. Sudah terhubung. Bisa dilanjutkan ya? Sudah, Mas. Bisa, Mas. Nah, tadi lowbat saya lupa naruh nanti. Jadi, yang saya inginkan cuma satu. Ternyata mereka bukan tidak saling mencintai lagi. Karena ketika mendengar mantan mereka itu ketabrak kereta, mereka nangis. Ternyata orang berpisah karena persahabatan di antara mereka sudah tidak ada. Pak Wikan, Bapak dari Parekraf, dari pariwisata, mari kita membangun persahabatan. We are not hebat, Pak. Belum. Kami belum hebat. Tapi beri kami kesempatan untuk memahami bahwa hidup itu tidak seperti dan tidak secepat yang kita mau. Hidup itu memang harus dihidupkan. Wikan adalah sutradara muda untuk mengendalikan vokasi. Bapak Frans adalah orang yang sangat sekali berpengalaman. Sehingga kemungkinan mencari jalan keluar masih banyak bagi Pak Frans. Tapi bagi kami Pak Frans maupun Pak Wikan, marilah kita menggalakkan pendidikan non-formal walaupun bungkusnya formal. Pendidikan non-formal itu kekuatannya adalah pada semangat, Pak. Kekuatannya adalah kepercayaan pada diri sendiri. Kekuatannya adalah pada bukan berarti tidak percaya orang lain. Tetapi sebagai saya orang yang lahir dari non-formal education ini, sampai hari ini saya menjadi aktor karena saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Mengalami hidup, meraba hidup, menyentuh hidup, menyadarkan saya, sehebat apapun saya, tanpa orang lain, saya bukan apa-apa. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Slamet Raharjo dengan pemaparannya begitu luar biasa. Kritikan yang menohok ya untuk insan perfilman Indonesia tentang pentingnya praktek dan konsep yang jelas dalam pembuatan gambaran film. Jangan terlalu cepat membuat konklusi karena semuanya hukumnya adalah sebab akibat atau kausalitas. Kalau pengen cepat selesai, kalau serakah ya impact-nya juga tidak sebaik yang diinginkan. Dan tentunya kita harus membuat something yang sustainable. Kurang lebih begitu ya Pak Slamet Raharjo.
Dan sebelum sutradara Bong Joon-ho menang di Oscar dengan film Parasitnya, sutradara kita ini, Slamet Raharjo, dengan kreasinya sudah hadir di Festival de Trois Continents di Nantes jauh sebelum itu. Jadi kita berikan tepuk tangan yang besar. Dan untuk para hadirin sekalian, kita persilahkan untuk memberikan pertanyaan nih kepada Bapak Slamet Raharjo, akademisi praktisi di dunia film Indonesia. Apakah para hadirin sudah siap memberikan pertanyaan? Dan untuk para peserta yang ada di ruang virtual bisa memberikan pertanyaan dengan menyebutkan nama, spasi nama organisasi, juga pertanyaannya. Silakan. Ya, silakan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Slamet Raharjo Jarot yang telah memberikan gambaran pengetahuan yang sangat bermanfaat buat kami para pekerja film. Saya adalah anggota KFC di Profesi Sutradara. Nama saya Diden Rohidin. Saya termasuk salah satu murid Mas Slamet di KPU Sinematografi tahun 90, angkatan 13. Saya ingin sedikit mengulas tentang paparan dari Mas Slamet bahwa film itu adalah sebuah gambaran. Ini berhubungan dengan sosial, budaya, ideologi, politik, dan lain-lainnya. Ini sangat menarik. Namun kenyataannya di era sekarang ini berbeda dengan era yang masa-masa munculnya Teguh Karya, Arifin Senur, dan beberapa sutradara maestro yang penuh dengan prestasi di dunia film Indonesia. Saat ini saya melihat bahwa apa yang dinyatakan Mas Slamet bahwa film adalah sebuah gambaran kehidupan. Kenyataannya saat ini saya melihat film ini berbenturan dengan persoalan-persoalan tidak sama pola pikirnya antara produser dengan kreator. Nah, pola pikir, pola pandang ini yang sangat menjadi renggang kreativitas daripada para kreator film Indonesia. Produser-produser kita lebih mengedepankan masalah bisnisnya, masalah ekonomi, tetapi tidak menyangkut masalah persoalan-persoalan kehidupan itu tadi. Nah, ini sebetulnya menjadi satu hambatan menurut saya buat perkembangan film di tanah air kita untuk melahirkan para kreator yang punya nilai lebih atau keunggulan di dalam karya. Itu pandangan saya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah saat ini film Indonesia bisa dikatakan di bawah titik nadir daripada kemiskinan film Indonesia? Itu saja dari saya, tolong pendapat dari Mas Slamet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung jawab apa menunggu yang lain? Silakan Pak, boleh langsung dijawab. Baik. Sebetulnya tidak ada yang salah. Mencari uang pun itu halal. Mencari uang itu juga sah. Hidup itu pilihan. Jika Mas Wikan ingin memperbaiki, artinya kan ada yang ketidakpuasan dari beliau. Inputnya ini kadang-kadang ya nggak ada passionnya kata dia. Lah kalau nggak ada passion dilakukan, ya nggak salah juga kalau dia ngerjain yang sembarangan kan boleh juga. Nggak ada juga yang nangkep dia kok. Kalau kita bikin cerita-cerita atau film-film menghibur, ya apa salahnya orang rakyat juga terhibur. Tetapi hidup itu adalah pilihan. Nah, jika Mas Wikan
memberikan arahan kita, perlunya input yang memiliki nawaitu yang jelas. Karena diproses secara benar dengan takaran-takaran teknis yang memadai. Lalu juga mengeluarkan input yang tidak sekedar input, output keluar. Yang output yang cuma sekedar mendatangkan uang tapi tidak mendatangkan harkat. Ya juga nggak salah sebetulnya. Tetapi Mas Wi kan memberi garis bawah. Bukan hanya ijazah. Loh, ijazah itu penting, Mas. Ya kan? Tetapi justru kepentingan tanggung jawab Pak Wikan hari ini, hendaknya D4 itu juga dihargai. Sebab kalau saya dengar teman-teman saya, kok kamu nggak ambil D4 sih? Kok kamu ambil S1 sih? Kenapa nggak D4 aja? Mas, susah Mas kalau ngelamar. Kenapa? Calon mertua kita tanya, kamu sarjana? Iya. Sarjana, gelarnya apa? D4. Susah Mas, karena D4 itu dianggap nggak bisa jadi pemimpin. Cuma jadi pembantu-pembantu pemimpin. Karena dia tukang, katanya gitu. Itu benar, itu Wikan itu benar. Bahwa kita dianggap tukang. Tetapi kan pertanyaan seperti tadi teman KFT tadi, aku tanya sebagai bekas senior kamu. Ya tinggal kamu pilih kok. Kamu mau jadi tukang yang berharkat, atau sekedar hidup. Nggak ada salahnya, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Hidup itu adalah pilihan. Ya, jadi saya kira kalau ingin kamu mendapatkan harkat yang baik, hari ini orang tidak bisa lepas dari karya audio visual, dari materi dan jenis komunikasi apapun. Ambil itu sebagai kesempatan. Ambil. Tidak perlu menyerah apakah ini titik nadir. Jangan. Ini justru titik bangkit dari perfilman dalam pengertian keilmuan. Saya kira itu jawaban saya. Ya, itu dia jawaban dari Bapak Slamet Harjo, dan sudah ada penanya lagi nih yang sangat antusias nih. Pada panitia mungkin bisa dibantu? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak, saya santri dari Teater Populer. Alhamdulillah, berkat Bapak saya ada di sini. Saya sekarang mengajar di SMA 2 setara dengan S1 dan S2. Bahkan saya mengajar di Universitas kemarin itu sama Pustekom, saya mengajar dosen-dosen untuk video. Dan ini berkat Pak Slamet Harjo. Coba langsung ke pertanyaan. Saya adalah bukti bahwa pendidikan itu secara praktik itu sangat luar biasa. Pertanyaannya, Pak, sekarang saya mengajar di SMA film dan itu masuk infra, masuk ke prakarya dengan wajib B. Jadi itu sudah ada silabus dan RPP-nya. Dan tahun ini ada 4 yang masuk IKJ. Pertanyaannya adalah, adakah kesempatan anak-anak muda di Indonesia khususnya, anak-anak pelajar, untuk lebih mengembangkan di dunia perfilman? Karena sekarang ini banyak sekali eskul-eskul yang berkembang dan sangat pesat. Namun untuk
perhatiannya terhadap pengembangan anak-anak secara skill itu saya pikir masih terbatas. Dulu ada Pusbang Film yang mengembangkan itu, namun tidak signifikan untuk mengangkat kreativitas anak-anak, Pak. Jadi saya lihat kondisi sekarang itu memang semangat itu ada di anak-anak SMA dan SMK. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi atau langsung lagi? Bisa langsung dijawab saja, Pak. Apa? Langsung jawab. Oke. Manusia adalah anak zaman. Jangan dihubung-hubungkan perbedaan-perbedaan. Waktu saya jatuh cinta pada film, bukan karena saya pengen bikin film. Awalnya saya cuma apresiator, karena saya melihat film-film. Saya juga salah sih nontonnya kenapa film Kurosawa ya, kenapa film-film yang bermutu. Sehingga saya tidak senang dengan film-film hiburan semata-mata. Itu dari saya kecil, dari saya besar, sehingga saya besar. Tetapi keinginan saya untuk pengen seperti Kurosawa, pengen seperti Andre Wajda itu, ya bikin film-filman, bioskop-bioskopan pakai benang, dengan lilin di belakang layar. Ada satu keuntungan saya, karena fasilitas belum banyak. Saya belum bisa beli kamera. Tapi ketika saya bisa beli kamera, pertanyaan saya nggak saya langsung bisa ngerekam kiri kanan, enggak. Saya tanya, kalau saya giniin kena gimana? Kok saya giniin kok terang? Kalau saya giniin kok tiba-tiba gambarnya buram? Itu dulu yang saya pelajari. Ternyata gambar buram pun ada maknanya. Ternyata gambar miring pun ada artinya. Ternyata gambar terbalik pun, wah ini maksudnya apa ya? Nah tiba-tiba, saya tidak sibuk dengan mau bikin film, cerita film apa, bukan. Tetapi isyarat-isyarat gambar, ternyata kuat betul ya. Oh baru saya tahu, ternyata satu film 1000 kata-kata. Nah makanya ketika saya belajar film, saya tidak belajar film, Robi. Saya belajar kesenian. Saya belajar kehidupan. Film adalah pilihan. Saya tahu penyair besar siapa, penulis novel terhebat siapa, penari dunia itu siapa. Saya tahu semua. Karena saya belajar kesenian. Tetapi film adalah pilihan. Karena menurut saya, film itu luar biasa. Kehidupan Soekarno yang 40 tahun lebih. Kehidupan Sudirman yang sekian tahun lebih. Dibikin oleh filmmaker cuma 90 menit. Coba bayangkan. Kan mesti diperas itu. Saripati Soekarno itu mesti diperas. Sudirman mesti diperas. Kalau malas memeras, jangan bikin film. Makanya saya cuma pesan kepada kamu sebagai dosen. Kalau terlalu banyak bicara mesti bagaimana Pak ya? Berhenti jadi dosen. Out of the box. Ajak mahasiswamu ke pasar. Nanti keluar itu angle yang terbaik dari mana. Itu yang dimaksud Picantu itu. Bawa pasar ke kuliah. Tapi kan nggak bisa. Ya bawa aja anak-anak ke pasar kan. Nah itulah. Kalau kamu berani jadi dosen, kamu harus berani jadi inspirator. Karena gaji yang kamu terima itu bukan cuma sekedar ngasih tahu anak-anak. Kamu harus memotivasi mereka hingga keinginan untuk berbuat sesuatu lahir. Makanya saya sampai hari ini masih mengajar, bukan karena pengen pekerjaan, bukan. Pengen terus belajar supaya saya tidak berhenti untuk hidup. Itu aja. Ya, jadi tidak ada itu. Bagaimana kalau kebanyakan nanya keluar aja. Gitu. Nanti sakit jiwa kamu. Apa yang kata Wikan itu betul. Datangkan
dia ke kelas dengan maksud, itu bisa diraba kok. Itu bisa disentuh kok, sehingga kamu mengenal nuansa kehidupan itu. Nah, kalau pabrik dan segala macam, ya pasti namanya orang dagang, dia milih yang terbaik lah, ya kan? Lah kalau mau stase di situ tapi bego banget yang nggak diterima lah. Makanya syaratnya kan mesti mahasiswa unggul. Itu dia. Maksudnya saya tahu. Jadi jangan salahkan perdagangan. Wah, ekonomi atau pedagang itu buruk. Tolong koreksi ya. Apa kamu bilang? Pedagang itu kacau Pak. Oke, yang pengen untung. Tunggu dulu. Nabi saya itu pedagang loh. Muhammad itu saudagar. Jangan bicara. Pedagang yang mana yang kamu ngomongin? Itu. Ya. Jadi sebetulnya semua itu mulia karena untuk kemaslahatan umat. Itu jawaban saya.